Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukur ala ni'amillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Yang saya banggakan para mahasiswa Universitas Nusa Putra Sukabumi, khususnya Prodi PGSD, Prodi Hukum, dan Prodi Teknik Informatika. Kali ini kita bisa kembali bertemu dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila. Untuk sesi yang pertama ini, marilah kita sama-sama pahami tema yang akan kita pelajari adalah konsep, sumber historis, sosiologis, dan urgensi pendidikan Pancasila. Tujuan yang diharapkan dari materi di sesi pertama ini, diharapkan Anda semua bisa menjelaskan kembali konsep dari pendidikan Pancasila itu sendiri. Pertama, kaitan dengan konsep pendidikan Pancasila, kita lihat dasar hukum dari pendidikan Pancasila adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Di sana dinyatakan bahwa kurikulum perguruan tinggi itu wajib memuat mata kuliah Pancasila. Oleh karena itu, mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan mata kuliah wajib yang ada di perguruan tinggi selain daripada mata kuliah kewarganegaraan maupun bahasa Indonesia. Tujuan dari pendidikan Pancasila ini adalah agar seluruh mahasiswa memahami ideologi bangsa Indonesia dan membentuk jati diri bagi mahasiswa. Jadi mengenal ideologi negara, mengenal Pancasila sebagai jati diri untuk kita semua, khususnya para mahasiswa. Kemudian kita lanjut dengan nilai. Nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu terlihat di dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia. Yang pertama adalah nilai percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah nilai toleransi. Yang ketiga adalah nilai gotong royong. Dan yang keempat adalah nilai musyawarah. Serta yang kelima adalah nilai solidaritas. Yang pertama adalah nilai percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai percaya kepada Tuhan ini, kalau kita lihat, adalah merupakan nilai pencerminan dari sila pertama, yakni ketuhanan Yang Maha Esa, di mana seluruh mahasiswa, seluruh masyarakat Indonesia yang tinggal di negara Indonesia itu harus memiliki dan percaya kepada Tuhan. Artinya, yang boleh tinggal di Indonesia adalah yang berketuhanan dan beraliran kepercayaan. Yang kedua adalah toleransi. Nilai toleransi ini merupakan nilai yang merupakan kristalisasi dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sehingga manusia Indonesia dalam hidup bernegara harus mengedepankan sikap toleransi. Kemudian yang ketiga adalah gotong royong. Nah, ini merupakan ciri khas bangsa Indonesia sejak dulu. Gotong royong di masyarakat, gotong royong dalam bentuk apapun. Ini juga merupakan pencerminan sila ketiga dari Pancasila, yakni persatuan Indonesia. Kemudian kaitan dengan musyawarah, tentunya kita tidak asing dengan istilah musyawarah. Setiap kita melakukan apapun itu mesti didasari dengan musyawarah. Musyawarah untuk mencapai mufakat. Oleh karena itu, musyawarah adalah pencerminan dari nilai Pancasila, terutama sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian yang terakhir adalah nilai solidaritas. Ini adalah solidaritas merupakan pencerminan bangsa Indonesia, pencerminan rakyat Indonesia. Dan ini merupakan kristalisasi dari sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Artinya keadilan adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila tadi, kita bisa melihat berbagai permasalahan. Permasalahan yang terjadi di negara kita, yakni pertama adalah adanya terorisme. Terorisme merupakan permasalahan yang ada di negara kita. Walaupun yang melihat terorisme ini dari berbagai sudut pandang. Yang dianggap terorisme itu siapa? Yang bagaimana? Mahasiswa harus tahu itu. Oleh karena itu, memang terorisme yang membahayakan tentang keberlangsungan hidup bernegara itu merupakan suatu masalah. Tetapi sudut pandang yang lain, selama orang-orang ataupun kelompok tertentu yang memang memperjuangkan nasib dan memperjuangkan hakikat agama maupun hakikat keberlangsungan negara, tergantung sudut pandang siapa yang menyebut itu adalah sebagai terorisme. Selama membela agama, saya yakin itu adalah kepentingan dalam membela untuk keberlangsungan negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah narkoba. Narkoba juga sama, merupakan masalah negara. Ya, karena narkoba bisa membahayakan generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, saya setuju bahwa narkoba merupakan permasalahan negara kita yang harus kita basmi bersama. Selanjutnya adalah seks bebas. Nah ini, ya, seks bebas juga sama. Baik itu sesama jenis maupun antar lawan jenis. Ya, selama itu tidak sesuai dengan aturan norma agama maupun pemerintah, maka seks bebas merupakan masalah di negara kita. Walaupun sekarang disinyalir ada kelompok-kelompok tertentu yang sudah mulai melegalkan. Nah inilah justru yang menjadi permasalahan baru, melegalkan seks bebas ke dalam kehidupan bernegara. Yang keempat adalah tawuran. Ini pun juga sama, menjadi masalah negara. Ya. Kalau tawuran saya rasa tidak ada tawuran orang tua, yang adalah tawuran generasi muda, ya, tawuran remaja. Ini juga permasalahan, karena kalau dibiarkan juga akan menjadi permasalahan secara lebih luas. Kemudian korupsi, ini juga merupakan masalah yang sangat besar. Korupsi ini, ya, korupsi merajalela dari mulai pimpinan, dari mulai pejabat, mulai tingkat atas sampai tingkat bawah. Korupsi tidak bisa dibiarkan, harus diberantas. Makanya sekarang muncul di negara kita KPK, ya, KPK sebagai lembaga yang memberantas korupsi. Oleh karena itu KPK masih tidak harus dan tidak boleh ditunggangi oleh bentuk apapun, sehingga melemahkan tugas dan fungsinya KPK dalam memberantas korupsi di negara kita. Yang keenam adalah radikalisme. Ini juga bermasalah, menjadi masalah di negara kita. Radikalisme, ya, sikap-sikap radikal yang membahayakan negara dan terutama yang tidak selaras dengan nilai-nilai agama itu dianggap sebagai permasalahan. Selanjutnya adalah permasalahan lain adalah misalnya kurang sadarnya warga negara tentang kewajiban membayar pajak. Tapi itu disimpan di nomor terakhir karena itu merupakan tidak terlalu berbahaya untuk kehidupan negara, tapi kurang mendukung terhadap keberlangsungan sistem pemerintahan di negara kita. Para mahasiswa yang saya banggakan, kita lanjut kepada visi misi, ya, visi misi pendidikan Pancasila. Terwujudnya visinya adalah terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Jadi diharapkan para mahasiswa memiliki nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan bermasyarakatnya, dalam kehidupan bermahasiswanya, baik di kampus maupun luar kampus. Nah, kemudian kaitan dengan visi misi dari Pendidikan Pancasila ini, kita lihat adanya visi psikopedagogis, yakni mengemban potensi akademik peserta didik. Yang kedua adalah misi psikososial, artinya harus menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya masih ada yang ketiga adalah misi sosiokultural, yakni membangun budaya berpancasila sebagai salah satu determinan dalam kehidupan. Yang terakhir adalah misi akademik, yakni mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik atau sintetik disiplin. Kesimpulan dari pertemuan pertama ini,
bahwa Pancasila adalah harus kita pelajari, terutama sebagai mahasiswa, agar mengetahui bagaimana keharusan berbangsa dan bernegara berlandasan kepada Pancasila sebagai falsafah negara. Demikian pertemuan pertama ini. Silakan selanjutnya dipelajari di dalam Edlink yang sudah saya siapkan, dan termasuk kerjakan tugas termasuk kuis yang sudah dimuat di dalam Edlink, dan silakan dibuka, dipelajari dan dikerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.